Ya, salam sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sebagai kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, saya kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas yaitu babi Ambo ya, babi Ambo, dimana hal ini menjadi satu perdebatan yang sengit ya, dimana banyak orang yang menanggapi tentang hal ini. Apa itu babi Ambo? Saya kasih Tuhan, babi Ambo adalah olahan daging babi yang dimasak dengan bumbu rendang. Nah, saya kasih Tuhan, dan ini disajikan yaitu di restoran yang bernuansa restoran Padang, tetapi ternyata ya menyajikan makanan non halal begitu. Dan banyak orang yang berpikir bahwa ini sudah menyalahi aturan begitu ya. Kenapa? Karena selama ini orang menganggap bahwa masakan Padang ataupun rumah makan Padang itu menyajikan makanan halal, bukan makanan non halal. Nah, saya kasih Tuhan, bagaimana tanggapan dari beberapa tokoh yang mengenai hal ini. Yang pertama, kita akan melihat tanggapan dari tokoh yang cukup dikenal banyak orang, yaitu seorang ustadz yang bernama Gus Miftah. Beliau akan menanggapi tentang masakan babi Ambo ini ya, babi Ambo yang dimasak rendang. Mari kita akan saksikan bersama-sama tanggapan Gus Miftah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyuwun sewu, ono babi dimasak rendang kabeh do ngamuk-ngamuk. Pertanyaanku sederhana, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane apa, bro, gitu loh. Kalau kemudian berbicara Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Saat ini Quran sing maca wong Islam, ya berarti sing wajib mangan halal ki mung wong Islam. Wong Kristen mangan apa ya terserah, wong cangkem-cangkeme dhewe. Kono duwe babi dimasak apa ya terserah wong Kristen. Arep dimasak gule ya karepmu, dimasak babi guling ya karepmu, dimasak rendang ya karepmu. Kula dikelingan ben coki muslim masak daging babi dicampur karo kurma, diancam bunuh. Kula keng maca SMS, bunuh, penistaan agama. Aku batin. Sejak kapan benda mati punya agama? Apa lak babi ki mesti Kristen, lak kurma ki mesti Islam. Wong Timur Tengah ke sing nguntal kurma ora mung wong Islam, wong Katolik yo mangane kurma. Soale budayane wong Timur Tengah. Apa sing mangan babi ki mung wong Kristen, wong Islam akeh tapi ndelik-ndelik. Malah ketambul barang. Ya, demikian sobat kasih Tuhan ya, tanggapan dari Gus Miftah mengenai yaitu rendang babi. Dan beliau berkata, sejak kapan rendang punya agama? Ya, kalau orang mau masak rendang, orang Kristen mau masak rendang, ya terserah dia dong. Mau masak gulai ke, mau masak rendang ke, mau dimasak apa ke gitu ya. Saya kasih Tuhan, tetapi ternyata pernyataan Gus Miftah ini semakin membuat yaitu perdebatan semakin panas. Saya kasih Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan, menyimak yaitu pembahasan mengenai minyak babi, yang banyak orang yang punya anggapan bahwa minyak babi itu bisa dipakai untuk menangkal setan. Betulkah demikian? Banyak penulis Dodon yang akan membahas mengenai hal ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak balak, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Untuk penolak balak, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah, jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Ya, saya kasih Tuhan, demikian pembahasan mengenai babi ya.
Yang banyak orang yang beranggapan bahwa minyak babi bisa dipakai untuk menangkal setan, ternyata itu hanya sekedar mitos saja. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat pembahasan dari hambanya Pendeta Ezra Albert Soru ya, mengenai kenapa orang Kristen makan babi, padahal Alkitab di dalam Perjanjian Lama melarang orang Kristen makan babi. Kita akan melihat penjelasan dari hambanya Pendeta Ezra Albert Soru. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, ini pertanyaan ini datang dari Asfi. Asfi bilang seperti ini. Saya ingin bertanya, mengapa hewan babi kebanyakan dimakan oleh orang-orang beragama Kristen? Padahal kan dalam Alkitab menerangkan tidak boleh. Sebenarnya babi banyak dimakan oleh orang Kristen juga. Yang makan babi ini bukan cuma orang Kristen. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang makan babi. Tapi yang jadi inti persoalannya, mengapa orang Kristen makan babi, ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam Perjanjian Lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, saudara perlu ketahui ya bahwa memang di dalam Perjanjian Lama ada larangan demikian. Tapi orang Kristen percaya di dalam hukum Tauratnya itu ada 3 jenis hukum di dalamnya. Yang pertama itu namanya hukum moral, yang kedua namanya hukum seremonial, yang ketiga itu namanya hukum sipil. Hukum moral misalnya 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Itu hukum moral. Tapi hukum seremonial ini adalah semua tata aturan peribadatan orang Israel. Misalnya kalau berdosa, korban kambing, potong domba, potong merpati, perempuan yang haid tidak boleh pergi ke bait Allah, lalu tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, binatang ini Allah haram, binatang ini halal boleh dimakan. Itu semua adalah peraturan dalam hukum seremonial, ya. Lalu hukum sipil. Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu, tangkap dan bunuh mati. Kalau ada orang yang kedapatan berzina, rajam dengan batu sampai mati. Kalau ada anak yang melawan orang tua, hukumannya mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, saudara-saudara, dari 3 hukum ini mana yang berlaku sekarang? Hukum seremonial, hukum sipil jelas tidak berlaku. Kenapa? Karena itu undang-undang negara Israel pada waktu itu. Negara Israel sekarang saja tidak memakai itu. Dengan demikian hukum sipil tidak bisa kita berlakukan sekarang. Bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral itu harus terus berlangsung sampai kapanpun juga. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya, ya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 10, dikatakan di sana, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Yang berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ini hukum seremonial. Hukum seremonial hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ada kata sampai di situ menunjukkan ada batasan. Saudara kalau dikatakan saudara libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur apa tidak? Tidak kan? Hukum seremonial ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau begitu setelah waktu pembaharuan sudah tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Waktu pembaharuan itu Yesus. Kedatangan Yesus. Mengapa tidak berlaku? Tidak berlaku karena memang itu hanya bayang-bayang. Kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu hanya tiba sampai waktu pembaharuan. Maka begitu Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Maka semua hukum seremonial berakhir. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Kalau begitu, hukum seremonial menjadi berakhir setelah kematian Yesus. Hukum seremonial itu apa? Itu yang saya bilang tadi. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, potong merpati, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Karena itu sudah tidak berlaku, hukum seremonial sudah selesai, maka hukum halal haram yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama juga menjadi tidak berlaku sekarang. Karena itu kalau pada zaman Perjanjian Lama ada orang makan babi, itu dosa. Tapi setelah hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Ya, saudara kasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang disampaikan mengenai yaitu kisruh babi ambo. Ya, di mana Gus Miftah
telah menanggapi mengenai rendang babi ya, dan kemudian juga Evangelis Dotoni membahas mengenai minyak babi yang banyak orang beranggapan bahwa minyak babi bisa menangkal setan, dan kemudian Pendeta Esra Alpetsoru membahas mengenai kenapa orang Kristen boleh makan babi. Nah, sebagai kasih Tuhan, memang di dalam Alkitab ya, Perjanjian Lama ada peraturan tentang makanan. Demikian bunyinya di dalam Imamat pasal 11 ayat 4 dan 7, demikian firman Tuhan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kemudian ayat 7, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, sebagai Tuhan, tetapi kenapa orang Kristen boleh makan babi? Jawabannya dalam Matius pasal 15 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, saya kasih Tuhan, di dalam hal ini saya kasih Tuhan ya, firman Tuhan sudah memberikan jawaban, di mana yang pertama dikatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang ya, tetapi apa yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut yaitu makanan menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu datang dari hati, itu perkataan, itu kata-kata kotor, itu kata-kata fitnah, itu kebencian. Nah, itu yang menajiskan orang, sahabat yang kasih Tuhan. Nah, sahabat kasih Tuhan, dan di sini juga firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman di sini ini tidak berpengaruh sama sekali, kecuali mungkin untuk kesehatan ya, atau untuk keteraturan ya. Tetapi ini tidak berpengaruh dalam arti bahwa tidak menajiskan ya. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara yaitu mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi dalam hal ini juga, kalau memang makanan itu bisa menjadi batu sandungan, itu tidak boleh, sama kasih Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, tadi juga ya Pendeta yaitu Esra Alpetsoru sudah membahas di mana ya ada aturan di dalam Perjanjian Lama tentang makanan ya, tetapi itu tertulis dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena hukum Taurat itu berisi tentang bayangan, tentang hal-hal yang akan terjadi ya, hal yang akan datang, dan Yesus sudah menggenapi. Makanya hukum itu tidak lagi berlaku ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Tuhan Yesus datang sebagai Juru Selamat, dan Tuhan sendiri memberikan aturan baru tentunya, di mana makanan haram halal tidak ada lagi, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan hari ini mengenai yaitu makan babi ya, rendang babi, babi ambo gitu ya. Sahabat kasih Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Kalau sahabat diberkati, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih pada sahabat yang setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.